Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gladys Quina dengan 3 digit NIM terakhir 116. Pada presentasi kali ini, izinkan kami dari SJD B5 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk SP Medical Professionalism. Untuk itu, silakan disimak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Penggunaan telemedicine memberi pengaruh signifikan terhadap pelayanan kesehatan. Namun, seiring meningkatnya penggunaan layanan telemedicine, terdapat tantangan tersendiri terkait aspek mediko-legal telemedicine yang mencakup isu hukum dan etika. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aspek mediko-legal dalam telemedicine sangat penting untuk menjaga kualitas layanan kesehatan yang maksimal untuk pasien, sembari tetap mematuhi standar etika dan meminimalisasi risiko dari hukum yang berlaku. Telemedicine berasal dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan medis artinya pelayanan kesehatan. Telemedicine dapat diartikan sebagai implementasi kesehatan dengan dukungan alat komunikasi baik berupa audio, data, serta visual yang berguna dalam perawatan, diagnosis, pengobatan, dan juga konsultasi perihal kesehatan secara jarak jauh. Ada bermacam-macam fasilitas komunikasi yang dapat digunakan, misalnya telepon, video call, situs internet, ataupun alat canggih lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Agung Putu Priyanti Sunarjani Jelantik dengan 3 digit NIM terakhir 126. Penggunaan telemedicine di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an. Tetapi saat itu, telemedicine masih dalam tahap pengembangan. Seperti contohnya, sistem telemedika puskesmas yang ada saat itu terdiri dari beberapa komputer yang digunakan untuk mencatat data, konsultasi, koordinasi, dan diagnosis secara online. Seiring berkembangnya teknologi dan seiring berjalannya waktu, mulailah telemedicine juga ikut berkembang. Contohnya adalah aplikasi Temenin pada keluaran pemerintah yang dirilis pada tahun 2017. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Airin Gunawan Putri dengan NIM 118. Saya akan melanjutkan mengenai topik aplikasi dan perkembangan telemedicine di Indonesia. Telemedicine lalu semakin dikenal luas pada saat pandemi COVID-19. Telemedicine menyediakan kepraktisan, efektivitas, dan keamanan dalam pelayanan kesehatan, sekaligus menjaga jarak antara pasien dengan dokter dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Adapun contoh layanan yang digunakan semasa pandemi adalah Halo Dokter dan Halodoc. Dua-duanya digunakan untuk konsultasi secara daring. Saat ini, telemedicine sudah diaplikasikan secara luas di kalangan masyarakat. Biasanya, telemedicine untuk masyarakat awam digunakan untuk mencari informasi terkait kesehatan dan konsultasi online, baik secara sinkron maupun asinkron. Menurut Databox, layanan-layanan yang digunakan terbanyak selama tahun 2022 adalah Halodoc, Telemedicine RS, Halo Dokter, dan konsul online. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyu Laksmi Devi dengan 3 digit yang terakhir 110. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari telemedicine. Bapak Sudi menyatakan bahwa telemedicine memiliki beberapa kelebihan, di antaranya memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi pasien dalam mengakses perawatan kesehatan, mengurangi biaya perawatan kesehatan, meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Telemedicine juga mampu membantu mengatasi kekurangan tenaga medis, mengurangi jarak dan waktu kunjungan, serta memberikan perawatan bagi pasien setelah mereka keluar dari klinik maupun rumah sakit. Di samping manfaat yang diberikan, layanan telemedicine memiliki keterbatasan, yakni informasi-informasi yang diberikan sulit disajikan secara lengkap, detail, dan spesifik. Selain itu, informed consent hanya dapat diberikan oleh pasien dalam kondisi bebas, sadar, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk pihak medis, serta terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi karena prosesnya dilakukan secara digital yang dapat menyebabkan salah pemahaman dari pihak pasien mengenai apa yang disampaikan oleh dokter. Baik, selanjutnya regulasi telemedicine di Indonesia. Peraturan telemedicine di Indonesia berkembang pesat sejak adanya pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan jarak jauh.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 mengatur layanan telemedicine antar fasilitas kesehatan termasuk konsultasi, pengobatan, dan evaluasi kesehatan melalui teknologi informasi. Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI juga mengatur praktik telemedicine melalui Peraturan KKI Nomor 74 Tahun 2020 yang mensyaratkan dokter memiliki izin praktik yang valid dan mematuhi standar profesi kedokteran. Pasal 3 ayat 4 Peraturan KKI Nomor 47 Tahun 2020 menegaskan bahwa dokter harus memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP di fasilitas kesehatan yang ditetapkan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan layanan telemedicine berjalan dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi pasien, serta menjaga profesionalisme dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Perkenalkan, nama saya Gusti Murakama Gusti Chandra Putra dengan 3 digit NIM terakhir 124. Jadi saya akan menjelaskan tentang hubungan pasien dengan dokter pada telemedicine. Hubungan dokter dengan pasien dalam telemedicine berbeda dengan hubungan tradisional, tapi masih memerlukan perjanjian atau kontrak yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Berikut beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan dalam perjanjian dokter dengan pasien, yang mana perjanjian ini menciptakan hubungan hukum antara dokter dengan pasien, memastikan bahwa dokter bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dan pasien memahami haknya dalam proses pengobatan. Lisensi dan perizinan dokter yang melakukan praktik telemedicine harus memiliki lisensi yang sesuai dengan perizinan yang diperlukan, serta memastikan bahwa sarana dan peralatan pelayanan medis yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, informed consent harus dilakukan sebelum melakukan tindakan, dan dokter harus memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien baik sebelum melakukan pengobatan maupun diagnosa, dan juga memastikan bahwa pasien memahami prosedur yang akan dilakukan dan mengizinkan penggunaan data medisnya. Kemudian, keamanan dan kerahasiaan data juga harus dipastikan oleh dokter, termasuk data-data yang dikirimkan melalui telemedicine untuk menghindarkan pelanggaran privasi dan keamanan. Kemudian, tanggungan gugat, yang mana dokter yang melakukan praktik telemedicine harus siap menghadapi tanggung gugat jika terjadi malpraktik, dan memastikan bahwa pasien memiliki asuransi yang sesuai dan fasilitas kesehatan memiliki prosedur yang jelas. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Agung Pramasi Besang dengan 3 digit NIM terakhir 114. Di sini akan menjelaskan tentang privasi perlindungan pasien dan dokter dalam telemedicine. Jadi yang pertama itu ada pasal 3 ayat 2 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, yang menjelaskan bahwa praktik kedokteran yang dilakukan melalui aplikasi ataupun sistem elektronik berupa telemedicine adalah suatu bentuk pelayanan konsultasi atau telekonsultasi kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi kepada pasien dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan data dan informasi pribadi pasien. Kemudian pasal 3 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 juga tertera bahwa data maupun informasi pribadi pasien bersifat rahasia, sehingga tidak ada pihak lain yang diperbolehkan untuk mengetahui informasi pasien tersebut kecuali dokter dan pasien yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Luhmadiyah Prajani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keamanan data pasien dalam hal telemedicine. Keamanan data ini bergantung pada tingkat enkripsi, agar risiko data pribadi yang tertransmisi tidak disalahgunakan. Diperlukan kepercayaan baik dari pasien dan juga penyedia layanan bahwa transmisi data selama penggunaan telemedicine bersifat pribadi dan juga aman. Di mana sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan juga aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Salah satu masukan yang diberikan bagi penyelenggara layanan telemedicine untuk keamanan pasien dalam penggunaan platform ialah penggunaan blockchain agar sistem lebih andal dan juga aman. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas informed consent dalam telemedicine. Informed consent sangat penting untuk menghormati otonomi pasien dan menjaga kepercayaan dalam telemedicine. Tenaga medis harus memastikan pasien memahami sepenuhnya opsi perawatan yang diberikan. Tantangan utamanya adalah memastikan informed consent yang lengkap dan mudah dipahami. Telemedicine mungkin kurang memberikan isyarat fisik dan interaksi langsung, sehingga mempersulit komunikasi tentang resiko, manfaat, dan alternatif perawatan. Validitas informed consent harus dilakukan secara sukarela, dengan informasi yang memadai dan pemahaman yang jelas oleh pasien. Jadi, kesimpulannya, tenaga medis harus berupaya memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami untuk memastikan informed consent yang efektif dalam telemedicine. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Telemedicine merupakan implementasi kesehatan dengan dukungan alat komunikasi berupa audio, data, serta visual yang berguna dalam perawatan, diagnosis, pengobatan, dan konsultasi perihal kesehatan secara jarak jauh. Telemedicine memiliki beberapa manfaat, di antaranya dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pasien dalam mengakses perawatan kesehatan, mengurangi biaya perawatan kesehatan, meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Telemedicine juga mampu membantu mengatasi kekurangan tenaga medis, mengurangi jarak dan waktu kunjungan, serta memberikan perawatan bagi pasien setelah mereka keluar dari klinik ataupun rumah sakit. Meskipun begitu, tentu terdapat kekurangan dari telemedicine, yakni terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi karena prosesnya dilakukan secara digital. Di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur tentang telemedicine. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan praktik telemedicine di Indonesia dapat beroperasi dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi pasien, serta memastikan perlindungan hukum dan profesionalisme bagi tenaga medis. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.